Hello, welcome to our video. Perkenalkan kami dari SGD A10 dan B10, di mana video kami ini kami akan menjelaskan mengenai hasil kunjungan kami ke Puskesmas Gianyar 1 sebagai tugas dari HSBP 2023. Berikut untuk daftar anggota SGD kami. Berikut untuk profil dari Puskesmas Gianyar 1. Puskesmas Gianyar 1 merupakan BLUT atau Badan Layanan Unit Daerah sejak tahun 2010, di mana merupakan PLUD pertama di Bali. Tapi untuk Puskesmas Gianyar 1 sendiri sudah berdiri sejak 1979, tepatnya di tanggal 31 Mei 1979. Puskesmas Gianyar 1 merupakan puskesmas kawasan perkotaan, terdapat pada keputusan Bupati Gianyar dengan nomor sertifikat standar terlihat pada PowerPoint. Di mana Puskesmas Gianyar 1 terletak pada Jalan Legong Keraton, Banjar Petuluan, Desa Temesi, Gianyar. Dan juga Puskesmas ini aktif dalam sosial media, baik Instagram maupun Facebook. Untuk wilayahnya kerja sendiri, Puskesmas Gianyar 1 terdiri dari 6 desa dan 4 kelurahan, di mana batas wilayahnya untuk yang utara ada Kabupaten Bangli, dan juga merupakan wilayah kerja Puskesmas Gianyar 1 di dekat perbatasan dengan Kabupaten Bangli. Kemudian ada sebelah selatannya terdapat desa Lebih, untuk sebelah timur ada Kelungkung, dan barat ada Puskesmas Gianyar 2 dan Puskesmas Bah Batu 1. Berikut untuk visi misi dari Puskesmas Gianyar 1, di mana merupakan visi misi turunan dari Kabupaten Gianyar yang mengedepankan dari kesehatan masyarakatnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai manajemen puskesmas yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Guru Cahya, saya di sini melanjutkan presentasi. Berikut adalah struktur organisasi Puskesmas Gianyar 1, di mana pada bagian paling atas adalah Kepala UPVD Puskesmas Gianyar 1, membawahi 6 penanggung jawab, yaitu penanggung jawab UKM esensial, penanggung jawab UKM pengembangan, penanggung jawab UKM kepala dan lab, penanggung jawab jaringan dan jaring puskesmas, penanggung jawab bangunan dan peralatan, dan penanggung jawab mutu. SDM Puskesmas Gianyar 1 dapat dilihat pada slide. Totalnya ada 83 orang dengan 70 ASN dan 13 non ASN. Di mana di sini juga terdapat dokumentasi terkait dengan kunjungan kemarin, struktur organisasi dari Puskesmas Gianyar 1 yang terdapat pada layar slide. Sekian saja dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Diva Buna Putra Pratama dengan 3 digit terakhir 146 akan menjelaskan terkait dengan dana pembiayaan puskesmas. Jadi untuk dana pembiayaan puskesmas ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah APBN, itu ada dari dana alokasi khusus berupa bantuan operasional, kesehatan atau BOK, lalu juga ada dari dana alokasi umum. Selanjutnya adalah yang kedua APBD Provinsi Bali. Yang pertama akan digunakan untuk pelatihan tenaga kesehatan, yang kedua untuk pertemuan, dan yang ketiga untuk penyediaan obat dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada dari APBD Kabupaten Gianyar. Yang pertama adalah dana dari BLUD, itu terkait dengan JKN, pendapatan umum dan BK. Lalu ada juga dari dana kabupaten, yaitu untuk obat, BHP dan juga gaji. Dan yang terakhir adalah untuk tunjangan daerah. Selanjutnya untuk pembiayaan pasien, di sini pembiayaan kelainan kesehatan paling banyak didominasi menggunakan BPJS, itu sekitar 66,45%. Yang kedua adalah BK atau bantuan kesehatan dari Provinsi Gianyar, yaitu sebanyak 17,18%. Dan yang terakhir adalah pasien umum, yaitu 16,37%. Mungkin sekian presentasi dari saya, bisa dilanjutkan ke teman berikutnya. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Angelia Ephraim Horas dengan 3 digit yang terakhir 055. Di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi dengan menjelaskan tentang mekanisme perencanaan, implementasi, serta evaluasi program Puskesmas. Yang pertama adalah perencanaan yang terdiri dari rencana strategi bisnis yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Selanjutnya ada perencanaan tingkat Puskesmas yang akan disahkan pada awal tahun. Selanjutnya ada rencana umum kegiatan yang akan dirancang 1 tahun sebelum kegiatannya itu berlangsung dan akan disahkan pada akhir tahun.
Yang terakhir ada rencana pelaksanaan kegiatan, terdiri dari 2, ada induk dan juga perubahan. Untuk induk ini dilakukan pada awal kegiatan, sementara untuk yang perubahan dilakukan pada pertengahan kegiatan. Fungsi daripada perubahan ini adalah untuk memperbaiki apabila terjadi kesalahan pada program puskesmas yang dilaksanakan. Selanjutnya ada implementasi, di sini ada lokakarya mini bulanan dan juga tribulanan yang dilaksanakan oleh pemegang program dan juga staf puskesmas secara internal. Yang terakhir ada evaluasi, di mana evaluasi ini ada 2, ada penilaian kinerja program setiap 3 bulannya, lalu ada penilaian kinerja puskesmas setiap 8 bulan, di mana laporannya ini akan diserahkan kepada kepala dinas untuk diberikan feedback nantinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alamanda Chandra dengan 3 digit NIM terakhir 086. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya kesehatan masyarakat esensial dan juga pengembangan dari Puskesmas Gianyar 1. Jadi untuk UKM esensial sendiri adalah merupakan upaya kesehatan masyarakat yang harus dilakukan oleh suatu puskesmas demi mencapai standar pelayanan minimum dari suatu kabupaten atau kota bidang kesehatan. Nah, yang pertama itu adalah Promkes atau promosi kesehatan. Nah, itu dimulai dari PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, lalu ada survei mawas diri atau SMD, lalu ada musyawarah masyarakat desa atau MMD, ada aksi bergizi dan juga advokasi. Selanjutnya adalah kesehatan lingkungan. Jadi yang dilakukan adalah STBM, kemudian ada pemantauan kesehatan lingkungan di tempat-tempat umum atau TTU, dan juga tempat pengolahan makanan, juga di sekolah. Kemudian untuk gizi masyarakat itu ada pemantauan gizi balita, surveillance gizi buruk, kurang maupun stunting, kemudian pemberian tablet FE atau zat besi pada remaja dan juga ibu hamil. Selanjutnya adalah P2P atau program pencegahan penyakit. Ini bisa infeksi maupun non-infeksius. Yang pertama itu ada screening PTM, kemudian ada bulan imunisasi anak sekolah, kemudian ada mobile VCT atau kegiatan pencarian atau penemuan penderita HIV/AIDS secara mobile atau keliling. Nah, ini dilaksanakan pada kelompok resiko setiap 3 bulan. Nah, ini untuk juga mengedukasi infeksi menular seksual dan juga cara pencegahannya. Nah, selanjutnya ada PE atau penyelidikan epidemiologi yang yaitu dilakukan untuk semua penyakit menular. Misalnya contohnya itu DBD. Jadi DBD ini dilakukan penyelidikan epidemiologi. Misalnya apakah orang terdekat ada yang mengalami hal yang sama, terus ada gejala yang sama kah, terus pemantauan juga faktornya. Misalnya untuk DBD itu AIDS, dan juga mungkin malaria. Terus bisa juga untuk diare, kita bisa pantau untuk sumber air bersihnya, lalu kira-kira penyebabnya apa. Selanjutnya adalah pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, ada penyuluhan, ada screening jiwa, screening indera, dan juga surveillance penyakit. Selanjutnya adalah untuk kesehatan keluarga. Di sini di dalamnya ada untuk kunjungan ibu hamil resti, lalu ada kunjungan nifas, ada kunjungan neonatus, ada posyandu balita, lalu ada stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak atau SDI DTK, lalu ada penjaringan, pemeriksaan berkala, dan juga posyandu remaja dan juga posyandu lansia. Selanjutnya adalah program kesehatan masyarakat atau Perkesmas, itu pembinaan keluarga rawan dan juga asuhan keperawatan. Kemudian selanjutnya adalah adanya upaya kesehatan masyarakat pengembangan. Jadi upaya kesehatan masyarakat pengembangan ini sifatnya inovatif dan ekstensifikasi dan juga intensifikasi layanan yang sudah disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan juga potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing puskesmas.
Nah, jadi yang pertama itu ada layanan kesehatan tradisional komplementer atau Yankes Stratkom. Nah, ini di dalamnya ada pembinaan tanaman obat keluarga atau toga, lalu ada pembinaan pengobat tradisional. Nah, dalam pembinaan pengobat tradisional ini bisa dinilai apakah sudah sesuai kaidah-kaidah kesehatan atau belum. Selanjutnya adalah upaya kesehatan kerja atau UKK atau upaya kesehatan keluarga atau KESORGA. Nah, ini di dalamnya ada pembinaan kelompok olahraga, ada pemeriksaan kebugaran, ada pembinaan pos UKK, dan juga pelayanan kesehatan kerja dasar. Selanjutnya adalah UKGM atau upaya kesehatan gigi masyarakat. Nah, ini di dalamnya ada pembinaan kesehatan gigi di TK dan juga di SD. Kemudian ada perawatan kesehatan gigi. Selamat malam, perkenalkan nama saya Amanda Raisa Suryananda dengan 3 digit NIM terakhir 237. Jadi melanjutkan yang kelima, untuk upaya kesehatan perorangan pada Puskesmas Gianyar 1 terdapat beberapa macam. Pertama ada poli umum, poli lansia, poli anak, poli gigi dan mulut, di mana di sini terbagi pada beberapa ruangan-ruangan seperti ruang KIAKB, ruang tindakan, ruang imunisasi, ruang konseling, ruang farmasi, ruang laboratorium, ruang vaksinasi COVID, prolanis, akupressure, ruang ramah anak, ruang pojok laktasi, ruang bermain anak, dan juga terdapat media informasi digital. Di mana media informasi digital ini bisa terakses pada seperti sosial media ataupun website. Untuk pelayanannya sendiri bermacam-macam, ini mengacu pada 144 jenis penyakit yang harus ditangani oleh dokter umum. Selain dari 144 penyakit tersebut, pelayanan akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi tipenya. Untuk bentuk kegiatan dari puskesmasnya sendiri, pada saat masa COVID, puskesmasnya membagi pasien infeksius dan juga pasien yang mengalami gejala non-infeksius, di mana untuk ruangan tunggu dan antrean dan juga ruangan tindakannya itu berbeda antara pasien infeksius dan juga non-infeksius. Tetapi untuk saat ini, untuk ruangan tindakannya sama, namun hanya antreannya saja dan juga ruang tunggunya yang berbeda. Baik, sekian dari saya. Presentasi berikutnya dilanjutkan oleh teman atau rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anet Malinda dengan 3 digit NIM terakhir 092. Saya dari SGD B10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan inovasi yang dikembangkan oleh Puskesmas Gianyar 1. Jadi di sini ada inovasi layanan dalam gedung dan inovasi layanan yang di luar gedung. Untuk inovasi layanan dalam gedung ada 3. Di sini ada pelayanan pramuhusada, yaitu merupakan upaya melaksanakan screening pada pasien. Kemudian juga terdapat pemisahan tempat tunggu antara pasien infeksius dengan non-infeksius, sehingga mencegah penularan antara pasien infeksius dan non-infeksius. Kemudian juga ada pelayanan santun lansia. Di sini merupakan program yang memprioritaskan pasien yang lansia dengan menyediakan nomor antrian dan ruang pelayanan khusus untuk pasien lansia. Lalu ada pelayanan ramah anak. Di sini disediakan ruang pelayanan khusus anak dan juga ada ruang laktasi untuk ibu yang sedang menyusui. Kemudian ada fasilitas ruang bermain dan edukasi anak, sehingga anak yang berkunjung merasa nyaman dan tidak bosan saat menunggu. Nah, kemudian di sini ada inovasi layanan di luar gedung ini berupa program bernama PEDAS, yaitu Peduli Anak Stunting. Di sini merupakan upaya penurunan stunting dengan melibatkan masyarakat sejak 2018. Untuk upaya-upaya yang dilakukan Puskesmas untuk menurunkan stunting itu biasa terbagi menjadi 2 fase, yaitu sebelum ibu melahirkan dan juga sesudah ibu melahirkan. Nah, itu biasanya untuk yang program pada ibu hamil itu akan dilakukan pelayanan ANC dan juga diberikan tablet penambah darah, lalu juga diberikan asam folat dan juga diberikan pelayanan USG untuk mengecek tumbuh kembang bayinya.
apabila mengalami kurang gizi pasti akan dilakukan tindakan selanjutnya. Nah, kemudian juga ada pembentukan posyandu di masing-masing banjar yang ada di Gianyar, yang hal ini bertujuan untuk memantau tumbuh kembang dari bayinya dengan mengukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar badannya. Kemudian juga bisa dilakukan imunisasi, lalu ada penyuluhan mengenai ASI eksklusif 6 bulan, lalu penyuluhan mengenai empasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Madius Fernandito Eksana dengan 3 digit NIM terakhir 115. Saya akan melanjutkan presentasi tentang pertanyaan berikut. Jadi pertanyaan yang pertama, berapa jumlah kunjungan per harinya di puskesmas ini? Jadi untuk di puskesmas Gianyar 1 tercatat jumlah kunjungan hariannya itu berada di rentangan 100 sampai 150 orang per hari dan pencatatannya dilakukan secara digital melalui aplikasi e-Puskesmas. Dan juga untuk selanjutnya kasus apa saja yang umum ditemui di Puskesmas ini. Jadi hasil rekapitulasi kasus total dari Januari sampai Oktober 2023 mendapati kasus hipertensi esensial sebagai kasus yang paling banyak ditemui di Puskesmas Gianyar 1. Diikuti dengan selanjutnya ISPA dan juga diabetes mellitus. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Sali Arini, dan sekarang saya akan melanjutkan presentasi dengan nomor 2.1 sesuai dengan lanjutan unit yang kemarin saya katakan. Oke, jadi untuk hal yang wajib untuk ditangani oleh puskesmas dengan sistem JKN, terdapat 144 kasus ya yang wajib ditangani, dan itu merupakan standar dari dokter umum semuanya. Di mana sedangkan kasus-kasus yang perlu ada bekerjasama, perlu rujukan, itu bisa dengan kerjasama dengan rumah sakit daerah ataupun swasta, yaitu Sanjiwani, Bangli. Kalau swasta itu mencakup Payangan, Arisanti, Ibu Sabah, Ganesha, Premaganata, dan Kentak Medika. Sekian yang dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ananda Karaharja dengan 3 digit NIM terakhir 136. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu 2.2 berapa cakupan kepesertaan JKN di wilayah kerja Puskesmas. Jadi untuk jumlah kepesertaan JKN di UPTD Puskesmas Gianyar 1 pada bulan Juli 2023 adalah 27.855 peserta, di mana terus mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya dengan persentase coverage atau cakupan JKN-nya sekitar 97% untuk Kabupaten Gianyar. Mungkin sekian untuk presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anastasia Gunyat Roslin dengan NIM 20025111089. Sekarang saya akan menjelaskan mekanisme pembiayaan apa saja yang digunakan oleh pasien yang datang ke puskesmas. Pertama, jumlah persentase pembayaran dengan BPJS di Puskesmas Gianyar 1 ialah 66,45%. Pembayaran dengan bantuan keuangan sebanyak 17,18% dan pembayaran umum sebanyak 16,37%. Kenalkan, saya Angel Cynthia Caroline dengan 3 digit NIM terakhir 068. Saya izin untuk melanjutkan presentasi. Jadi untuk pertanyaan 2.4 ini adalah mengenai jumlah rujukan dan penyakit apa saja yang dirujuk pada Puskesmas Gianyar 1. Jadi untuk data pastinya jumlah rujukan tiap hari itu tidak ada, tetapi kemarin kami diberitahukan bahwa pada Jumat 17 November 2023 ada sejumlah 52 pasien yang dirujuk ke RS. Jadi kemungkinan jumlah rujukan tiap harinya itu adalah 50 pasien. Lalu juga ada data yang menunjukkan bahwa pada Oktober 2023 ada sejumlah 1.401 pasien yang dirujuk. Pasien yang dirujuk ini kebanyakan merupakan pasien dan penyakit jantung dan pembuluh darah. Hal ini disebabkan karena ketidaktersediaannya obat dan juga ketidaktersediaan alat penunjang pemeriksaan kesehatan yang diperlukan di puskesmas. Kasus-kasus dengan rujukan terbanyak secara urut yaitu kasus CAD, coronary artery disease, diabetes mellitus,
hipertensi, cerebral infarction, localized swelling, dermatitis, otitis media kronik, pulpitis, CKD, dan skizofrenia. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ana Agung Ragujitkana Parwangsa dengan 3 digit terakhir 193. Sini ingin membahas mengenai pertanyaan apakah ada kasus wabah yang terjadi dari Puskesmas 1 Gianyar dalam 3 tahun terakhir dan apa yang dilakukan oleh Puskesmas tersebut untuk menangani kasus tersebut. Jadi kasus wabah yang terjadi di Puskesmas Gianyar 1 dalam 3 tahun terakhir ialah COVID-19. Selain dari COVID-19, terdapat kasus wabah terakhir yang dialami oleh Puskesmas Gianyar 1 terjadi sebenarnya lebih dari 3 tahun yang lalu, di mana yakni kasus tersebut adalah diare dan demam berdarah. Pada kasus diare terdapat 2 kejadian yang ditangani oleh puskesmas tersebut. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Alexander C. Putri Windarto dengan 3 digit NIM terakhir 112. Di sini saya izin untuk menjelaskan kasus wabah yang terjadi pada Puskesmas Gianyar 1 yang terjadi lebih dari 3 tahun yang lalu. Yang pertama adalah kasus diare yang terjadi pada 60-70 orang. Kemudian ini disebabkan oleh nasi bungkus yang dibagikan setelah upacara keagamaan. Kemudian kasus kedua terjadi merupakan diare yang disebabkan oleh sumber air yang tidak higienis di daerah Payangan. Dan terakhir untuk kasus DBD yang tadi telah disebutkan juga adanya kasus peningkatan kasus secara mendadak beberapa tahun yang lalu dikarenakan musim hujan. Namun hal ini sudah tidak pernah terjadi lagi karena sudah terkendali terutama di daerah area cakupan puskesmas. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Agnes Susantika Titing dengan 3 digit NIM terakhir 014, izin untuk melanjutkan terkait dengan evaluasi hasil pelaksanaan program, terutama indikator keberhasilan masing-masing UKM esensial dan UKP di Puskesmas 1 Gianyar. Yang pertama terkait dengan UKM esensial. Yang pertama, promkesnya, di mana indikator keberhasilannya itu terdiri dari rumah tangga yang disurvei, rumah tangga yang memenuhi syarat PHBS, institusi pendidikan yaitu sekolah, institusi sarana kesehatan, institusi TTU, institusi tempat kerja, posyandu purnama dan mandiri, jumlah kader yang diorientasi, jumlah kelompok yang dilakukan penyuluhan, presentasi desa yang didampingi pelaksanaan SMD dan MMD, presentasi desa memanfaatkan dana desa untuk UKMB, dan jumlah ormas atau kelompok potensi yang berperan serta dalam pelaksanaan Germas. Selanjutnya, upaya kesehatan lingkungan. Indikator keberhasilannya itu terdiri dari yang pertama jumlah desa atau kelurahan yang melaksanakan STMB, kemudian persentase air minum yang dilakukan pengawasan, kemudian persentase TTU yang memenuhi syarat, kemudian persentase TPM yang memenuhi syarat, dan persentase penduduk yang dapat mengakses air bersih atau minum. Yang ketiga adalah upaya kesehatan keluarga. Untuk indikator keberhasilannya itu terdiri dari, yang pertama ada pelayanan kesehatan ibu hamil, ada persentase ibu hamil mendapat pelayanan ibu hamil, kemudian pelayanan kesehatan ibu bersalin, yaitu persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan. Selanjutnya ada pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sesuai standar. Selanjutnya ada pelayanan nifas lengkap sesuai dengan standar. Selanjutnya adalah pelayanan dan atau rujukan bumil atau komplikasi. Kemudian ada persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi. Selanjutnya ada penanganan dan atau rujukan neonatus risiko tinggi. Kemudian ada cakupan BBLR ditangani. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan balita, yaitu persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar. Selanjutnya adalah pelayanan deteksi dan stimulasi dini tumbuh kembang anak prasekolah. Kemudian ada pencapaian KB aktif. UKM esensial yang keempat adalah upaya kesehatan sekolah, di mana ini indikator keberhasilannya itu terdiri dari, yang pertama ada pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, yaitu persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan screening kesehatan dasar. Yang kedua adalah cakupan pelayanan kesehatan remaja. Selanjutnya adalah upaya kesehatan lansia. Indikator keberhasilannya terdiri dari, yang pertama persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan screening kesehatan sesuai standar. Yang kedua ada pembinaan kelompok lansia sesuai dengan standar.
Dan yang terakhir adalah pemantauan kesehatan pada anggota kelompok lansia yang dibina sesuai dengan standar. Selanjutnya adalah yang keenam adalah perbaikan gizi masyarakat. Ini indikator keberhasilannya itu terdiri dari yang pertama, pemberian kapsul vitamin A pada anak usia 6-59 bulan sebanyak 2 kali per tahunnya. Kemudian pemberian tablet besi yaitu 90 tablet pada ibu hamil. Selanjutnya adalah balita yang ditimbang berat badannya. Kemudian bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI eksklusif. Selanjutnya persentase balita gizi buruk mendapatkan perawatan. Kemudian ada cakupan RT yang mengkonsumsi garam beriodium. Selanjutnya adalah persentase desa atau kelurahan yang melaksanakan surveillance gizi. Kemudian ada persentase ibu hamil dengan kurang energi kronik atau KEK mendapat makanan tambahan atau PMT. Selanjutnya ada persentase bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusui dini. Kemudian ada persentase balita kurus yang mendapatkan makanan tambahan dan persentase remaja putri yang mendapat tablet FE. Kemudian yang ketujuh, indikator yang ketujuh, program yang ketujuh yaitu upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Indikator keberhasilannya terdiri dari yang pertama ada pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis atau TB, yaitu persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Kemudian ada penemuan suspek TB, selanjutnya ada penemuan penderita TB paru, BTA positif, kemudian jumlah penderita TB paru, BTA positif yang diobati, selanjutnya ada konversi rate, kemudian ada cure rate, kemudian ada success rate, selanjutnya ada jumlah persentase sediaan darah pada penderita malaria klinis, penderita positif malaria yang diobati sesuai standar, kemudian ada penderita positif malaria yang diobati sesuai standar, selanjutnya ada penderita yang terdeteksi malaria di puskesmas yang dirujuk ke rumah sakit, kemudian ada penemuan tersangka penderita kusta, selanjutnya ada pengobatan penderita kusta, kemudian ada pemeriksaan kontak seruma, kemudian ada penemuan kasus diare di puskesmas dan kader, kemudian kasus diare ditangani oleh puskesmas dan kader dengan oral rehidrasi. Selanjutnya ada angka kematian diare, angka penemuan kasus pneumonia dan pneumonia berat oleh puskesmas dan kader. Selanjutnya jumlah kasus pneumonia dan pneumonia berat ditangani. Selanjutnya jumlah kasus pneumonia atau dengan tanda bahaya ditangani atau dirujuk. Kemudian ada kasus suspek flu burung yang ditangani sesuai standar, angka kejadian DBD, angka kematian, angka bebas jentik, kemudian ada cakupan penyelidikan epidemiologi, kemudian ada pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV, yaitu persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar, kemudian kasus PMS yang diobati, kemudian klien yang mendapat penanganan HIV atau AIDS, kemudian cuci luka kasus gigitan hewan penular rabies sesuai standar, vaksinasi kasus gigitan hewan penular rabies yang terindikasi vaksinasi, kemudian kasus filariasis yang ditangani, pengobatan masal kecacingan, kemudian ada pelayanan kesehatan pada usia produktif, yaitu persentase warga negara usia 15 sampai 59 tahun mendapat screening kesehatan sesuai standar. Kemudian ada pelayanan kesehatan penderita hipertensi, yaitu persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar. Kemudian ada perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan juga payudara. Dan terakhir ada pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus. Selanjutnya ada imunisasi, di mana indikator keberhasilannya itu terdiri dari yang pertama ada cakupan imunisasi HB 0 kurang dari 7 hari, kemudian cakupan imunisasi BCG, cakupan imunisasi polio pertama, cakupan imunisasi DPT-HIB pertama, kemudian ada cakupan imunisasi polio yang kedua, selanjutnya ada cakupan imunisasi DPT-HIB yang kedua, selanjutnya ada cakupan imunisasi polio yang ketiga, cakupan imunisasi DPT-HIB yang ketiga, cakupan imunisasi polio yang keempat, cakupan imunisasi IPV, cakupan imunisasi campak, cakupan imunisasi dasar lengkap, cakupan JE, cakupan imunisasi DPT-HIB booster, kemudian cakupan imunisasi campak booster, imunisasi campak dan DT pada anak kelas 1 SD,
imunisasi TD pada anak kelas 2 dan 5 SD dan desa atau kelurahan yang mencapai UCI. Kemudian selanjutnya ada pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, di mana indikator keberhasilannya itu terdiri dari yang pertama pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berat, yaitu persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar. Kemudian ada penemuan gangguan jiwa baru. Selanjutnya ada upaya kesehatan indera, di mana indikator keberhasilannya itu terdiri dari yang pertama ada penemuan kasus di masyarakat dan puskesmas melalui pemeriksaan visus atau refraksi. Kemudian ada penemuan kasus penyakit mata di puskesmas. Dan yang terakhir adalah penemuan kasus buta katarak pada usia lebih dari 45 tahun di puskesmas. Untuk UKM esensial yang terakhir adalah keperawatan dan kesehatan masyarakat, di mana indikator keberhasilannya itu terdiri dari keluarga rawan yang dibina dan diberi asuhan keperawatan keluarga. Baik, itu terkait dengan indikator keberhasilan dari UKM esensial. Selanjutnya adalah indikator keberhasilan dari UKM pengembangan, di mana yang pertama adalah upaya kesehatan tradisional komplementer. Indikator keberhasilannya itu terdiri dari yang pertama pembinaan toga dan pemanfaatannya pada sasaran masyarakat. Yang kedua adalah pembinaan pengobatan tradisional. Selanjutnya adalah upaya kesehatan olahraga. Indikator keberhasilannya itu terdiri dari yang pertama pembinaan kelompok-kelompok atau klub olahraga, dan yang kedua ada pemeriksaan kebugaran jasmani anak sekolah. Selanjutnya adalah upaya kesehatan kerja, di mana indikator keberhasilannya itu terdiri dari yang pertama pembinaan pos upaya kesehatan kerja, dan yang kedua adalah pelayanan kesehatan kerja dasar. Dan untuk UKM pengembangan yang terakhir adalah upaya kesehatan gigi masyarakat. Nah, ini terdiri dari yang pertama ada pembinaan kesehatan gigi di TK, kemudian ada pembinaan dan bimbingan sikat gigi massal pada SD atau MI, dan yang terakhir adalah murid SD atau MI yang mendapatkan perawatan kesehatan gigi. Baik, pada kunjungan kemarin hanya disampaikan terdapat indikator keberhasilan dari UKM, baik itu UKM esensial maupun UKM pengembangan. Untuk UKP-nya sendiri tidak dijelaskan. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anak Agung Gede WKWP dengan 3 digit akhir 026. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Jadi, bagaimanakah cakupan program atau pelayanan UKM esensial dan UKP di Puskesmas? Jadi, untuk UKM esensial secara keseluruhan sudah berjalan dengan presentasi 81,25%, yang terdiri dari yang pertama ada unit Promkes sebesar 73,74%, yang kedua ada upaya kesehatan lingkungan sebesar 82,48%, kemudian yang ketiga ada upaya kesehatan keluarga sebesar 55,18%, kemudian yang keempat ada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang terdiri dari TB sebesar 62,96%, kemudian malaria sebesar 26,67%, kemudian diare sebesar 64,14%, kemudian pneumonia sebesar 16,86%, kemudian HIV sebesar 67,69%, kemudian imunisasi sebesar 61,1%, kemudian yang kelima ada upaya kesehatan indera sebesar 70,78%, kemudian yang ke-8 ada keperawatan kesehatan masyarakat sebesar 93%. Kemudian untuk UKM esensial sendiri secara keseluruhan belum mencapai target karena belum mencapai 100% atau masih sebesar 81,25%. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Agung Gede Raka Metar. Jadi saya izin untuk melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bagaimanakah cakupan program atau pelayanan UKM esensial dan UKP di Puskesmas, dan program pelayanan apa saja yang cakupannya masih di bawah target. Lalu di sini ada UKM pengembangan di angka 64,98%, yaitu yang pertama ada upaya kesehatan tradisional komplementer di angka 70% yang terdiri dari pembinaan toga, pembinaan pengobat tradisional. Lalu yang kedua ada upaya kesehatan olahraga, yaitu di angka 43,89%, yang terdiri dari pembinaan kelompok olahraga, pemeriksaan kebugaran, pembinaan pos UKK, pelayanan kesehatan kerja dasar. Baik, yang ketiga ada upaya kesehatan kerja, yaitu 85,72%. Dan yang keempat ada upaya kesehatan gigi masyarakat, yaitu 62,69%, di mana pembinaan kesehatan gigi di TK, SD, dan perawatan kesehatan gigi. Untuk UKP 100%. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Aditya Jamahendra dengan 3 digit NIM terakhir 017. Di sini saya akan melanjutkan mengenai kendala yang dialami program atau pelayanan UKM maupun UKP yang masih belum mencapai target. Di mana untuk yang pertama adalah kendala sulitnya untuk menggerakkan sektor swasta dalam follow up data dan juga melakukan penginputan data, sehingga data pelaporan tidak dapat dilakukan dan hanya didapatkan melalui puskesmas saja. Kemudian yang kedua adalah jangkauan data pada jejaring itu tidak dapat dilaporkan ke puskesmas, kemudian tidak mampunya menjangkau 100% pada wilayah yang dikoordinasi oleh puskesmas, dan juga banyak data yang terlewatkan. Kemudian yang keempat adalah data tidak dapat diakses dari pusat. Kemudian yang terakhir adalah tidak tahuan pihak dari puskesmas. Baik, perkenalkan, nama saya Amar dengan 3 digit terakhir 125. Saya dari SGD A10, izin untuk melanjutkan presentasi. Dari yang ketiga, yaitu apa upaya yang dilakukan puskesmas untuk memperbaiki cakupan program atau pelayanan yang belum mencapai target. Puskesmas ini melakukan beberapa upaya, di mana program yang belum tercapai target itu sangat beragam, tergantung dari jenis permasalahan tersebut yang dilakukan upaya. Puskesmas 1 Gianyar sendiri melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan sehingga dapat menentukan tindakan yang tepat terkait dengan upaya dalam meningkatkan efektivitas program tersebut. Ada beberapa program misalkan yang digunakan sebagai contoh. Pertama adalah program pemeriksaan ibu hamil, di mana jika program pemeriksaan ibu hamil ini pada saat evaluasi ditemukan belum mencapai target, maka puskesmas akan melakukan beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan data secara berkala dari berbagai rumah sakit jejaring ataupun dari klinik dokter, baik pemerintah maupun swasta, di mana nantinya data tersebut dapat dikumpulkan dan dapat menjadikan data yang akurat untuk mendata ibu hamil, di mana data tersebut nantinya akan dipakai untuk merecord serta mengetahui berapa banyak yang hamil di daerah tersebut. Lalu program yang kedua sebagai contoh itu adalah program stunting, di mana pihak puskesmas bekerja sama dengan melibatkan masyarakat, yaitu secara langsung. Masyarakat ini untuk melakukan pencegahan stunting, termasuk juga terhadap kader-kader dan klien untuk lebih giat lagi dalam pemantauan pemberian gizi anak dan kesehatan anak dan ibu, di mana hal ini dapat menurunkan dapat menurunkan persentase stunting dan dapat mencakup lebih banyak lagi pemeriksaan ibu hamil, di mana hal ini sudah terjadi peningkatan persentase keberhasilan yang dilakukan oleh puskesmas 1 Gianyar. Sekian presentasi yang berdasarkan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya, perkenalkan saya Alexia Ainda Dwarsa dengan NIM 3 digit terakhir 217 dari SGD A10. Izin untuk menjelaskan bagian 4 nomor 1, di mana dengan soal berapa jumlah penduduk di wilayah kerja puskesmas, berapa seks rasionya, bagaimana komposisi umur penduduknya. Baik, untuk jumlah penduduk dari wilayah kerja puskesmas yaitu sebesar 69.474, di mana terdiri dari 15.435 KK dengan 34.977 laki-laki dan 34.497 perempuan. Adapun seks rasio dari puskesmas yaitu laki-laki sebanyak 34.977 dengan perempuan 34.497, sehingga perbandingan antara laki-laki dan perempuan sebesar 1,01. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Almato Ricardo Sumararjo dengan garis NIM 153 dari SGDA 10. Izin untuk menjelaskan komposisi umur penduduk. Baik, dimulai dari usia 0 sampai 4 tahun, laki-laki sebanyak 997 dan perempuan sebanyak 900. Usia 5 sampai 9 tahun, laki-laki sebanyak 2107 dan perempuan sebanyak 1907. Usia 10 sampai 14 tahun, laki-laki sebanyak 2.606 dan perempuan sebanyak 2.413. Usia 15 sampai 19 yaitu laki-laki sebanyak 2.613 dan perempuan sebanyak 2.505. Usia 20 sampai 24 laki-laki sebanyak 2.642 dan perempuan sebanyak 2.603. Usia 25 sampai 29 laki-laki sebanyak 2.546 dan perempuan sebanyak 2.390. Usia 30 sampai 34 laki-laki sebanyak 2.395 dan perempuan sebanyak 2.345. Usia 35 sampai 39 laki-laki sebanyak 2.436 dan perempuan sebanyak 2.501. Usia 40 sampai 44 laki-laki sebanyak 2.710 dan perempuan sebanyak 2.744. Usia 45 sampai 49 laki-laki sebanyak 2.890 dan perempuan sebanyak 2.911. Usia 50 sampai 54 laki-laki sebanyak 2.754 dan perempuan sebanyak 2.761. Usia 55 sampai 59 laki-laki sebanyak 2.117 dan perempuan sebanyak 2.123. Usia 60 sampai 64 laki-laki sebanyak 1.717 dan perempuan sebanyak 1.724. Usia 65 sampai 69 laki-laki sebanyak 1.332 dan perempuan sebanyak 1.429. Usia 70 sampai 74 laki-laki sebanyak 974 dan perempuan sebanyak 946. Dan usia lebih dari 75 tahun laki-laki sebanyak 1.442 dan perempuan sebanyak 1.617. Mungkin bisa dilihat pada grafik di atas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya mohon izin melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Alia Rahmawati dengan 3 digit NIM terakhir 059. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jumlah kelahiran, kematian pada ibu, kematian pada bayi, dan juga kematian pada balita di wilayah kerja puskesmas. Teman-teman dapat melihat tabel pada slide di sini. Untuk jumlah kelahiran yang hidup pada tahun 2018 terdapat 975 bayi, kemudian pada tahun 2019 terdapat 968 bayi, kemudian pada tahun 2020 terdapat 954 bayi, kemudian pada tahun 2021 terdapat 1033 bayi, kemudian pada tahun 2002 terdapat 937 bayi, dan terakhir pada tahun 2003 terdapat 920 bayi. Untuk jumlah kematian ibu sendiri, di sini terakhir terjadi pada tahun 2018 sebanyak 2 orang ibu yang meninggal. Kemudian pada jumlah kematian bayi sendiri, pada tahun 2018 terdapat 6 bayi yang meninggal, kemudian pada tahun 2019 terdapat 7 bayi, lalu pada tahun 2020 terdapat 9 bayi, pada 2001 terdapat 3 bayi, pada 2002 terdapat 7 bayi, dan terakhir pada 2003 terdapat 5 bayi. Sedangkan untuk jumlah kematian anak balita pada tahun 2018 terdapat 6 balita, kemudian pada 2019 terdapat 3 balita, sedangkan pada 2020 hingga 2001 tidak terdapat balita yang meninggal. Lalu pada 2002 terdapat 1 balita, dan terakhir pada 2003 terdapat 2 balita yang meninggal. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Alexandra Victoria Bowo dengan NIM 151, izin untuk melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai kematian ibu, bayi, dan balita di wilayah Puskesmas Gianyar 1, di mana selama 5 tahun terakhir tidak ditemukan adanya kematian ibu. Sedangkan untuk kematian bayi pada tahun ini tercatat sebanyak 5 orang, di mana terbanyak dikarenakan adalah asfiksia, yaitu 2 orang, sedangkan BBHR 1 orang, pneumonia 1 orang, dan dead on arrival 1 orang. Untuk kematian balita, yaitu tahun ini tercatat sebanyak 2 orang, di mana 1 karena leukemia dan 1 karena kelainan jantung. Meskipun dari kematian ibu, bayi, dan anak balita itu merupakan program fokus utama dari Puskesmas Gianyar ini, namun kematian bayi dan balita itu lebih banyak karena bayi dan balita itu lebih sulit untuk diintervensi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ana Agustinus Putri dengan 3 digit dan terakhir 205. Jadi di sini untuk 10 masalah atau 10 penyakit yang pasien keluhkan saat datang di puskesmas terbanyak. Di sini ada yang pertama yaitu hipertensi esensial dengan kasusnya itu sebanyak 1.990 kasus, lalu disusul dengan ISPA sebanyak 1.507 kasus. Lalu di sini ada DM tipe 2 yang terkontrol menggunakan insulin atau tidak. Di sini ada sekitar 1.244 kasus. Lalu di sini ada imunisasi hepatitis 1.360 kasus, ada varingitis akut 1.161, lalu ada gigit anjing sebanyak 923 kasus, lalu DM tipe 2 yang terkontrol di sini sebanyak 814 kasus, lalu ada nekrosis pulpa yaitu sebanyak 334 kasus, dan juga demam yang sebabnya tidak diketahui sebanyak 620 kasus. Dan terakhir ini ada supervision of other high risk pregnancy. Jadi di sini didapatkan sebanyak 419 kasus. Sekian dari saya, akan melanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya anak Gunung Sri Kriana Ratmaningrat dengan NIM 20025112444 izin untuk melanjutkan terkait dengan 10 besar penyakit pada Puskesmas 1 Gianyar. Jadi selain daripada 10 besar penyakit tersebut, Puskesmas 1 Gianyar juga menaruh perhatian khusus kepada penyakit-penyakit yang menjadi program prioritas nasional, seperti misalnya tuberkulosis, demam berdarah dingin, dan juga malaria. Tapi di Puskesmas 1 Gianyar sendiri, penyakit-penyakit tersebut tidak terlalu banyak. Misalnya saja, seperti misalnya tuberkulosis itu hanya ada 5 kasus. Tapi pada saat terjadinya kasus tersebut, Puskesmas 1 Gianyar telah melakukan upaya-upaya pengawasan yang ekstra untuk menekan terjadinya kasus ini. Kemudian ada pula demam berdarah dingin. Puskesmas 1 Gianyar itu tetap melakukan tracing dini terkait dengan tindak lanjut apabila ditemukan 1 kasus saja. Dan juga ada pula malaria, di mana tahun ini hanya terdapat 1 kasus pada malaria. Tapi Puskesmas 1 Gianyar, saat terjadinya kasus tersebut, Puskesmas langsung melakukan PE untuk mencegah penularan dari penyakit tersebut. Sekian dari tambahan terkait dengan penyakit yang mendapatkan perhatian khusus di Puskesmas. Terima kasih. Baik, mohon izin melanjutkan presentasi, Dokter. Perkenalkan, nama saya Nanggung Gede Baru Chandra Wijagung dengan 3 digit NIM terakhir 175, perwakilan dari SGD A10. Di mana di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, di mana yaitu mengenai proporsi dari balita yang mengalami malnutrisi, baik gizi kurang atau buruk, stunting maupun obesitas di wilayah kerja Puskesmas. Di mana di sini kami mendapatkan kesempatan di Puskesmas 1 Gianyar, yang dimana Puskesmas 1 Gianyar memiliki wilayah kerja itu meliputi dari 10 desa atau kelurahan seperti sudah tertera pada layar. Nah, dimana dari 10 desa atau wilayah kerja Puskesmas 1 Gianyar tersebut, total ada 3.215 anak balita yang terdata. Nah, dimana untuk jumlah anak yang mengalami malnutrisi berupa gizi kurang atau buruk, stunting serta obesitas itu adalah sebanyak 292 anak. Nah, dengan angka tersebut didapatkan proporsi dari balita yang mengalami malnutrisi di wilayah kerja Puskesmas 1 Gianyar itu adalah sebanyak 9,1%. Baik, sekian presentasi dari kami SGD A10 dan B10. Saya perwakilan dari kedua SGD tersebut. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian dalam presentasi kami. Saya tutup dengan terima kasih.